Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrah Fikri Rizpian. Saya dari mahasiswa semester 7 reguler B yang saat ini sedang berada di semester akhir semester 7 dan akan berjalan ke semester 8. Izinkan saya untuk menjelaskan mata kuliah manajemen kontrak. Saya akan kembali mereview keseluruhan materi yang sudah diberikan oleh Pak Hari di pertemuan selama satu semester full, dan mungkin lanjut saja langsung ke pembahasan pertama. Jadi manajemen kontrak itu apa? Jadi manajemen kontrak itu adalah manajemen kontrak bidang konstruksi memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, hukum, dan metode konstruksi. Konstruksi menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara pemilik proyek, kontraktor, dan subkontraktor dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan kesepakatan. Jadi semua mungkin sudah paham ya, manajemen proyek itu dasar dari sebuah proyek yang ada. Jadi jika tidak ada manajemen proyek, semua laporan, semua data akan acak-acakan. Selanjutnya dari sejarah awalnya dalam konstruksi daerah kuno sebelum Masehi, tepatnya di Mesir kuno, Yunani, dan Romawi. Konstruksi bangunan seperti piramida, kuil, stadion dilakukan dengan sistem perbudakan tenaga kerja upahan. Jadi ya sama kayak sekarang lah, nggak jauh beda. Kita ke tukang juga kan bayarnya upahan harian, dibayarkan setiap seminggu sekali kalau di tempat saya. Lalu tidak ada kotak tertulis dalam bentuk modern, tetapi terdapat perjanjian lisan atau penguasa dan pekerja. Ya sama juga ya, bisa dilihat di sini. Dulu dan sekarang sebenarnya tidak jauh beda untuk kontrak terhadap tukang dan ladang mungkin. Jadi mereka lebih ke lisan saja perjanjian pekerjaannya, tidak ada kontrak resmi atau yang membuat mereka terikat selama beberapa waktu. Di patokannya ya selama proyek selesai ya udah. Lalu bukti awal tentang sistem perjanjian kerja ditemukan dalam catatan bahasa Mesir dan Romawi yang mencatat pembayaran tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur. Di abad pertengahannya pembangunan katedral, benteng, dan jalan raya di Eropa didukung oleh sistem guild, serikat pekerja. Kontrak kerja mulai ditulis secara sederhana untuk mengatur sistem kerja para tukang batu, tukang kayu, dan arsitek. Lalu ada feodalisme masih dominan sehingga banyak proyek yang dikerjakan oleh pekerja yang terikat dengan tuan tanah atau kerajaan. Ya sama ya di sini juga seperti itulah kurang lebih. Di setiap proyek yang ada, mereka itu langsung diikat oleh owner dan tidak ada kontrak resmi. Dengan banyak upah, tunjangan, dan sejenisnya, jadi mereka hanya dapat upah hariannya saja. Lalu lanjut perkembangan kontrak konstruksi daerah modernnya. Di revolusi industri tahun 1700 hingga 1900 Masehi, standarisasi dan regulasi awalnya muncul. Revolusi industri meningkatkan kebutuhan akan infrastruktur besar seperti jalur kereta api, jembatan, dan gedung industri. Lalu ada kontrak mulai berkembang dengan penggunaan istilah hukum yang lebih rinci untuk melindungi hak dan kewajiban pihak yang terlibat. Dan di Inggris memperkenalkan konsep desain bid will, di mana pemilik proyek menyusun desain sebelum mencari kontraktor untuk melaksanakan konstruksi. Lalu ada di kemunculan asosiasi profesi seperti Institution of Civil Engineer atau singkatannya ICE di Inggris tahun 1818 mulai menetapkan standar kontrak untuk pekerjaan sipil. Lalu ada di American Institute of Architects. Sorry jatuh ya TikTok. Ya kita lanjut lagi. Tadi ada di American
American Institute Architect atau AIA di Amerika Serikat tahun 1857 mulai mengembangkan kontrak standar bagi arsitek dan kontraktor. Kalau di abad ke-20 seperti modern dan regulasi Perang Dunia I dan Kedua, seperti di Indonesia juga ada ya kerja Rodi disebutnya yang terjadi pada saat kita zaman penjajahan perang dari sekitar tahun 1930-an mungkin ya sampai ke kita merdeka. Kerja Rodi itu diterapkan untuk membangun infrastruktur jalan bangunan yang ada di Indonesia. Kita lanjut saja di yang selanjutnya. Roda kontrak berbasis lumsum, lamsam, dan unit price menjadi populer dalam proyek besar daerah 1950-1990. Komputerisasi dan manajemen proyek kontrak konstruksi semakin terdokumentasi dan penggunaan komputer untuk membuat deal proyek dan estimasi biaya atau RAB. Lalu metode EPC, engineering, procurement, dan construction dan turnkey kontrak mulai berkembang. Lalu ada kontrak konstruksi daerah digital tahun 2000-an hingga sekarang. Izin iklan ya Pak, saya nggak mau cut video ini biar jadi satu video, tidak ada editan apapun. Kita lanjut di konstruksi era digital. Pemanfaatan teknologi digital seperti kontrak elektronik, sistem manajemen proyek berbasis cloud mulai menggantikan dokumen fisik. Ya seperti kita tahu ya sekarang pengajuan tanda tangan semuanya sudah digital, tanda tangan bisa digital, pengajuan dibuatnya di Microsoft, ada yang di print walaupun sebentuk fisik tapi dibuatnya kan secara digital, lalu ada yang berbentuk PDF dan ada juga yang pakai website. Nah, seperti software Building Information Modeling atau BIM digunakan untuk menyusun kontrak berbasis data konstruksi yang lebih akurat. Seperti ini ya, mungkin gambarannya. BIM for Placement, Virtual Reality, Mixed Reality, Augment, terus 4D Simulation seperti desainnya ya, 3D-nya, animasinya seperti lalu ada logistik, class detection, quantity take-off, solar analysis, human analysis, struktural analysis, detail design, marketingnya, lalu fasilitas manajemen, semuanya bisa ada di BIM ini komplit ya. Jadi semuanya sekarang itu di era proyek sudah mudah dengan adanya software, kalau ada ya seperti pemanfaatan teknologi digital. Kalau ada regulasi kontrak modern di pemerintahan, berbagai negara menerapkan regulasi ketat untuk mencegah sengketa kontrak dan meningkatkan transparansi. Jadi kalau ada kontrak di atas kertas ini bisa memperkuat hak kita sebagai pekerja ya, tidak semerta-merta diputus kontrak secara sepihak tanpa adanya perjanjian atau undang-undang yang dilanggar oleh kedua belah pihak. Lalu munculnya model public privat partnership PPP dalam proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan dan bandara. Lanjut saja aspek hukum dalam kontrak konstruksi. Manajemen kontrak konstruksi ada elemen penting dalam industri konstruksi yang mengatur hubungan antara pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, dan pihak lain yang terlibat dalam proyek. Aspek hukum dalam kontrak konstruksi berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mengurangi resiko sengketa, serta menjamin kelancaran pelaksanaan proyek. Definisinya itu seperti aspek hukum dalam konstruksi mencakup peraturan undang-undang, regulasi, dan dokumen hukum yang mengatur hubungan antara pihak dan proyek konstruksi. Menurut Blacklock Dictionary, kontrak adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak yang menciptakan kewajiban,
yang dapat ditegakkan oleh hukum. Dalam industri konstruksi, kontrak berfungsi sebagai alat hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan proyek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Lalu menurut ada undang-undang yang di Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi di Indonesia, kontrak kerja konstruksi adalah kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Definisinya seperti manajemen kontrak dalam konstruksi adalah proses yang mencakup menyusun, pelaksanaan, pemantauan, dan penyelesaian konstruksi guna memastikan proyek berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah diterapkan. Mungkin ini lebih ke quality control ya, KISI. Jadi setiap yang material, pekerjaan, gambar yang sudah dikerjakan akan dinilai kembali sesuai atau tidaknya. Lalu ada menurut Turner di tahun 1999, manajemen kontrak adalah sebuah pendekatan sistematis untuk menciptakan dan mengelola melaksanakan kontrak dalam suatu proyek guna meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi kerja. Lalu manajemen kontrak dalam konstruksi bertujuan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan kontrak. Jadi jika ada pelanggaran, patokannya bisa di dalam kontrak ini segala aturan, acuan, dan lainnya. Lalu mengelola perubahan dan klaim terjadi selama proyek berlangsung. Lalu mengenai minta hukum antara para pihak, ya ini sering terjadi nih ketika bangunan sudah selesai karena tidak kejelasan adanya kontrak seperti berkas-berkas lainnya, izin-izin lainnya, sengketa ini terjadi dan ya terbengkalai akhirnya si proyek yang sedang berjalan ini walaupun belum selesai, jadi terbengkalai begitu saja atau malah bisa dirobohkan kembali. Kalau ada teori hukum dalam kontrak konstruksi seperti teori sosial kontrak teori, James Rousseau, kontrak dalam konstruksi adalah perjanjian sosial yang mengikat para pihak dalam hubungan yang adil. Lalu teori perserikatan seperti obligasi teori yang dijelaskan oleh Friedrich von Sapigny, kontrak menciptakan hukum berupa perikatan yang mengikat pada hukum untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Seperti yang tadi sebelum saya sebut, saya jelaskan, adanya kontrak ini bisa mengikat dan membuat kita pekerja lebih aman, lebih haknya itu lebih terjamin ke depannya, tidak akan semena-mena diperlakukan oleh owner atau dari manajemen proyek yang sedang kita kerjakan di situ. Lalu ada teori risk teori dari Peter Drucker, kontrak konstruksi harus mengatur pembagian risiko antara pemilik proyek dan kontraktor untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Jadi semua risiko yang ada selama proyek ini berjalan, dengan adanya kontrak, dari untung maupun rugi semuanya akan dinikmati secara bersama atau dihadapi bersamaan, tidak akan memberatkan salah satu pihak dan sebaliknya tidak akan menguntungkan salah satu pihak. Simbiosis mutualisme. Lalu ada teori manajemen dan kontrak konstruksinya. Teori manajemen proyek mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek berbasis kontrak untuk mencapai efisiensi kerja. Nah, jadi mengatur perencanaannya itu terdapat di kontraknya itu jadwalnya seperti apa, targetnya ada, lalu pelaksanaannya dengan cuaca seperti ini harus bagaimana, ngerjakan apa alat yang digunakan. Lalu ada pengendalian proyek. Nah ini ketika SDM di lapangan kita kendalikan, jangan sampai lepas kendali mereka kerjanya dilama-lamakan atau banyak barang hilang karena kita tidak ketat dalam pengendalian proyeknya, atau material yang berkurang tapi tidak progres di lapangannya tidak banyak, seperti banyaknya barang yang habis terpakai di data. Lalu ada teori agensi dari Jason Markling 1976, hubungan antara pemilik proyek, prinsipal dan kontraktor agen harus diatur dengan baik dalam kontrak untuk mencegah moral hazard spend selection. Nah, jadi ini yang antara kontrak ini bisa membuat hubungan kedua belah pihak itu
setidaknya ada dasar yang mereka pegang gitu, moralnya sama-sama bagus, mereka punya pegangan satu sama lain, tidak memberatkan ketika ada permasalahan, tapi kita tidak memiliki kontrak apapun. Lalu ada teori biaya, kontrak harus disusun secara efisien untuk mengurangi biaya transaksi dan resiko hukum yang tidak perlu. Mungkin ini seperti ya tadi, material yang harus dioptimalkan pemakaiannya, lalu perkakas dan alat-alat lainnya, dan resiko hukumnya ya seperti sengketa yang seharusnya bisa kita kendalikan atau kita hindari dengan melengkapi semuanya, tapi kita abaikan hingga akhirnya terjadilah sengketa tanah yang bisa merugikan proyek itu. Lalu ada regulasi kontrak konstruksi Indonesia di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, mengatur hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, kedua belah pihak bisa punya pegangan kontrak atau dasar hukum yang sama-sama dia pegang, dia tanda tangani bareng. Kalau ada peraturan pemerintah mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi yang melibatkan pemerintah dan swasta, nah jadi contohnya seperti proyek pemerintah tapi ada beberapa subkonnya seperti pengerjaan listrik, CCTV atau kontraktornya dilakukan oleh perusahaan swasta yang memenangkan tender dan dipilih untuk melaksanakan dan membuat proyek itu yang dimiliki oleh pemerintah. Lalu ada peraturan Menteri PUPR mengatur standar dokumen kontrak konstruksi untuk proyek yang dibiayai APBN dan APBN. Jadi setiap konstruksi yang didanai oleh negara ada standar dan syaratnya, dan biasanya proyek-proyek yang dimiliki oleh pemerintah ini lebih ketat dan lebih rumit dari swasta. Mungkin lebih di biayanya juga ya, walaupun mereka uangnya banyak tapi birokrasinya sangat rumit. Ada regulasi kontrak konstruksi di dunia seperti FIDIC, International Federation of Consulting Engineer, digunakan dalam kontrak konstruksi internasional. Contoh FIDIC The Red Book untuk kontrak desain bid will. Kalau ada American Institute Arsitek AIA, kontrak digunakan dalam proyek konstruksi di Amerika Serikat. Seperti ini isi contoh kontrak dari mereka, standarnya. Lalu ada GCT, Joint Contract Tribunal di Inggris, digunakan untuk proyek konstruksi di Inggris. Lalu selanjutnya ada manajemen kontrak dalam konstruksi, tahapan konstruksinya, perencanaan kontrak, redaksi kontrak, kalau pelaksanaan kontrak, kalau manajemen perubahan, ada penyelesaian dan serah terima proyek. Lalu ada selanjutnya contoh kontrak konstruksi di Indonesia dan di dunia. Contoh kontrak konstruksi dari Indonesia seperti proyek jalan tol di Trans Jawa, kontrak PPP publik privat. Pemerintah bekerja sama dengan swasta melalui skema buat build, operate, and transfer. Jadi membangun, mengerjakan atau operate operasionalnya, lalu transfernya kerjasama ya. Setelah itu berjalan, gimana datanya, laporannya, keuangannya, mereka saling lempar satu sama lain. Kalau ada proyek MRT Jakarta, kontrak EPC, Engineering, Management, dan Construction, kontraktor menangani desain, pengadaan material, dan pelaksanaan konstruksi hingga siap digunakan. Seperti ini ya, Investment Construction EPC. Seperti ini ada Engineering, Construction, Project Service, Project Management, and Design Build. Lalu contoh kontrak konstruksi di dunia seperti jembatan Golden Gate, kontrak Time Fixed Price Contract, kontraktor menyelesaikan proyek dengan anggaran tetap. Lalu ada terusan Panama Expansion Project menggunakan standar internasional seperti ini. Ada 5 jenis: buku merah, red book, buku kuning, buku perak, buku hijau. Selanjutnya pengantar konstruksi di Indonesia. Oke, kita
skip saja, masih soal hukum. Aspek penting dalam konstruksi masih hukum juga ya Pak ya, izin saya skip. Nah, kita bahas keselamatan kesehatan kerja atau singkatannya K3. Jadi mengacu pada standar keselamatan dalam proyek konstruksi untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, contohnya penggunaan alat pelindung APD oleh pekerja di lokasi pembangunan. Jadi mereka di lokasi itu wajib menggunakan helm, sarung tangan safety, sepatu safety, hingga rompi, lalu seperti body harness ketika mereka memanjat, safety ada pengaitnya. Mode sengketa konstruksi dan penyelesaiannya kita skip saja ya, seperti ini mungkin. Singkatnya mungkin penyelesaian sengketa dan penyelesaiannya. Jadi setiap ada sengketa karena kita tidak menyelesaikan izin, nah ketika ada sengketa kita ambil jalan tengah seperti apa maunya, jadi negosiasi, mediasi, lalu sengketanya di arbitrase kita selesaikan secara bersama, lalu ke pengadilan kita bawa ke pengadilan dan kita selesaikan di sana, lalu mungkin bisa terbit juga si hasil sengketanya di sana, itu mungkin bisa bagi hasil atau jual keseluruhan atau ya seperti itu, intinya itu selesai. Selanjutnya masih teori hukum ya, tentang hukum. Nah, kita bahas di peran dan tanggung jawab para pihak dalam konstruksi. Pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan dan proyek konstruksi seperti pemilik proyek, owner atau developer, mengadakan tender untuk memilih kontraktor yang akan melaksanakan proyek ya, seperti biasa setiap akan ada proyek mereka mengadakan tender, memilih mana yang terbaik, yang bagus, yang sesuai dengan keinginan mereka, lalu menyediakan anggarannya. Setelah anggaran ada, membayar kontraktor yang terpilih sesuai kontrak yang sudah mereka sepakati bersama, lalu memastikan proyek dalam berjalan sesuai perencanaan dan regulasi yang berlaku. Jadi dari kontrak yang sudah mereka lakukan di situ ada semua syarat, ketentuan gimana proyek itu akan dibangun dan sampai selesai. Lalu ada seperti contohnya pemerintah membangun jembatan dengan menunjuk kontraktor melalui sistem tender, seperti di tempat saya bekerjaan di Ciater ya. Kontraktornya itu kita sendiri, tanah kita sendiri, tapi si arsiteknya itu kita milih dari luar. Jadi kita tender, kita itu milih 5 kontrak, bukan milih 5, kita itu ambil 5 arsitek yang ada di Bandung, kita pilih mana yang terbaik, mana yang sesuai dengan keinginan kita, filosofi kita, dan dipilihlah salah satu dan terjadilah kontrak hingga sampai pembayaran awal, termin dan sampai penyelesaian nantinya. Lalu di kontraktor melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai kontrak, memastikan tenaga kerja dan peralatan sesuai dengan spesifikasi proyek, tenaga kerjanya sesuai jumlahnya seperti itu, lalu peralatannya sesuai juga, tidak ada yang turun speknya, lalu bertanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaan. Jadi apa yang mereka sudah kerjakan mereka bisa bertanggung jawabkan ke depannya. Contohnya kontraktor membangun rumah sakit sesuai desain yang disetujui oleh pemilik proyek. Lalu ada konsultan perencana dan konsultan pengawas, merancang proyek konstruksi sesuai standar teknis dan keselamatan, mengawasi jalannya proyek agar sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Contohnya konsultan teknik merancang struktur gedung agar tahan gempa. Lalu subkontraktornya melaksanakan bagian pekerjaan tertentu yang diserahkan oleh kontraktor utama. Contohnya subkontraktor menangani pemasangan listrik dalam pembangunan gedung perkantoran. Jadi mereka ini sebagai subkon ya. Jadi mereka mengerjakan bagian listriknya saja atau bisa jaringannya. Jadi mereka sendiri fokus di bagian itu, tidak keseluruhan. Lalu ada pemerintah dan regulator mengawasi kepatuhan terhadap regulasi dalam konstruksi, menerbitkan izin dan menyelidiki pelanggaran hukum dalam proyek. Contohnya Kementerian PUPR mengeluarkan sertifikasi tenaga kerja konstruksi.
Lalu jenis kontrak konstruksi di Indonesia itu banyak macamnya ya, tidak satu saja, seperti kontrak lamsam, nilai kontrak tetap dan tidak berubah meskipun ada kenaikan harga material. Contoh kontraknya membangun sekolah dengan anggaran tetap 50 miliar. Dari 50 miliar itu RAB yang sudah mereka buat misalkan di tahun ini, dan berjalannya waktu progres, di pertengahan proyek ada kenaikan material atau misalkan upah juga, atau misalkan ada alat-alat penunjang kerjaan yang tiba-tiba naik, nah itu tidak akan merubah kenaikan kontrak. Jadi itu tanggungan dari si kontraktor yang sudah menerima pekerjaan tersebut. Kalau ada kontrak harga satuan pembayaran berdasarkan volume pekerjaan yang telah selesai, ini lebih tepatnya pembayaran termin ya, jadi progres di lapangan baru dibayar sesuai dengan kesepakatan. Lalu contoh kontraknya membangun jalan tol, di mana pembayaran dihitung berdasarkan panjang jalan yang sudah selesai atau progres. Lalu ada kontrak design and build, kontraktor bertanggung jawab atas perencanaan sekaligus pembangunan proyek, jadi mereka membuat perencanaannya dan membangunnya juga secara langsung. Jadi contohnya pengembang properti menyerahkan desain dan pembangunan hotel kepada satu kontraktor. Pada kontrak tungkai, kontrak pekerjaan proyek dari awal hingga siap digunakan untuk pemilik proyek. Contohnya kontrak pembangunan pabrik, di mana kontraktor menyerahkan pabrik yang siap beroperasi. Kalau ada kontrak tungkai, ini sepertinya udah di atas ya. Oh belum, sorry. Oh sudah dia, lanjut, maaf Pak. Kalau ada resiko dalam konstruksi dan cara mengatasinya, jadi setiap proyek itu punya resiko hukum ya, tidak bebas hukum dan harus dikelola dengan baik. Di antaranya seperti keterlambatan proyek, penyebab cuaca buruk, keterlambatan pasokan material, dan masalah perizinan. Solusinya menggunakan force majeure clause dalam kontrak untuk mengantisipasi di luar kendali. Jadi seperti cuaca buruk, ada toleransi, atau misalkan malam siang di jam kerja itu waktunya ngecor tapi hujan, tapi di malamnya berhenti hujan. Nah di situ waktunya mengganti pekerjaan dalam cuaca buruk itu, jadi lebih ke bukan lembur tapi mengganti jam yang terganggu oleh cuaca buruk. Kalau keterlambatan pasokan material, ini kan masalahnya ada di vendor ya, jadi kita harus memfollow up vendor gimana caranya ini tidak terlambat, atau kita ganti vendor sekalian. Dan masalah perizinan ini sudah jelas, kita bisa masalahnya itu bisa kita kendalikan, kita cegah di awal jika kita memperhatikan dengan lengkap, dengan detail perizinan yang akan kita kerjakan, kita jalani ke depannya. Kalau ada kegagalan konstruksi, penyebab kualitas material yang buruk, kesalahan desain, dan kelalaian pekerja. Nah ini audit konstruksi secara berkala mematuhi standar bangunan. Jadi jangan dibiarkan proyek itu dicek ketika bangunan sudah selesai. Jadi bagusnya dicek bertahap. Jadi ketika progres bikin misalkan bangun slope atau bangun fondasi lainnya, kita cek ketika akan pekerjaan selanjutnya mau naik bata atau naik kemana lagi. Seperti lalu pasang kusen, kita cek seperti apa pekerjaannya, lalu kualitas lurus simetris enggaknya si benteng dengan tembok, kita cek ketika sudah jadi. Belum lama, jangan dibiarkan lama, ketika udah 100% baru dicek. Nah itu yang salah. Lalu selanjutnya penyimpanan anggaran, cost overrun, perubahan desain, kenaikan harga bahan, atau kesalahan dalam estimasi anggaran penyedia anggaran sedangkan yang melakukan penilaian biaya proyek. Selanjutnya ada di kesalahan dalam kontrak. Izin minum ya Pak.
Kesalahan dalam kontrak penyebabnya bahasa kontrak yang tidak jelas atau tidak mencakup risiko proyek, melibatkan ahli hukum, konstruksi untuk menyusun kontrak yang kuat. Hukum konstruksi dalam perspektif lingkungan, nah ini kita akan bahas ya, karena ini ada di pekerjaan saya saat ini, karena pekerjaan saya berada di kawasan lingkungan ya, zona hijau perhutanan yang ada di Ciater. Jadi konstruksi sering berdampak pada lingkungan. Oleh karena itu, ada regulasi yang mengatur aspek lingkungan dalam konstruksi seperti analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL diperlukan untuk proyek yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Contohnya pembangunan bandara harus melalui studi AMDAL sebelum mendapatkan izin konstruksi. Ya sama seperti di pekerjaan saya, karena lokasi saya itu, proyek saya itu ada di kawasan zona hijau, di AMDAL-nya sangat-sangat diperhatikan ketika ingin membangun sesuatu. Jadi perencanaannya, perizinannya harus dikerjakan secara detail ya. Jika salah sedikit saja, wah, akan rugi ke depannya. Proyek sudah jalan tapi ada pelanggaran AMDAL, ya sudah, susah. Kalau ada sertifikasi bangunan hijau, Green Building Certification, proyek konstruksi dilanjutkan untuk memenuhi standar ramah lingkungan. Seperti gedung perkantoran yang menggunakan sistem energi terbarukan mendapatkan sertifikasi hijau. Kalau ada sengketa dalam konstruksi, ini seperti yang tadi ya sudah dijelaskan di atas. Kita lanjut saja. Regulasi hukum sudah ya, kita akan skip saja pembahasan hukumnya. Lanjut. Nah, kita ini bahas ini sekarang. Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konstruksi. Definisi dan maksudnya, pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi merupakan bagian dari proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk pembangunan infrastruktur atau proyek konstruksi. Pengadaan pekerjaan konstruksi merujuk pada proses perencanaan, pelaksanaan, penguasaan pembangunan fisik yang mencakup pembangunan gedung, jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, infrastruktur lainnya. Pengadaan ini melibatkan kontraktor yang bertanggung jawab atas pekerjaan konstruksi dengan spesifikasi teknis dalam kontrak yang telah disepakati. Kalau ada pengadaan jasa konsultasi dan konstruksi, mengacu pada layanan konstruksi yang disediakan konsultan mendukung pekerjaan konstruksi termasuk perencanaan teknis, studi kelayakan, manajemen proyek, arsitektur, pengawasan, pelaksanaan. Konsultan memberikan rekomendasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Contoh pengadaan konstruksinya, pemerintah daerah membuka tender untuk pembangunan jalan tol baru sepanjang 50 km. Kontraktor yang memenangkan tender bertanggung jawab untuk membangun jalan tol sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja. Dan contoh pengadaannya di konstruksi itu, sebelum pembangunan gedung perkantoran pemerintah, sebuah perusahaan jasa konsultasi melakukan studi kelayakan, merancang desain bangunan, dan mengawasi pelaksanaan konstruksi agar sesuai dengan standar keselamatan lingkungan. Landasan teori dan regulasinya ini tentang undang-undang, mungkin kita boleh skip aja. Tahapan pengadaannya adalah perencanaan pengadaan, jadi identifikasi kebutuhan proyek. Jadi sebelum proyek berjalan, kita mulai cari bahannya seperti apa, harganya, speknya, standarnya. Untuk proyek sekolah, hotel, tempat wisata, jembatan. Lalu setelah kita dapat kebutuhan proyeknya, kita susun anggarannya seperti apa dari sumber pendanaan yang ada, lalu penetapan metode penyedia jasanya mau seperti apa, karena terbuka, seleksi langsung, atau menunjukkan langsung. Lalu persiapan pengadaan,
penyusunan dokumen pemilihan penyedia jasa, dokumen pilihan atau dokumen lelang. Jadi kalau saya pribadi langsung cek celok ya dari toko ke toko, misalkan nyari di Google Maps-nya. Ketika dapat di Google Maps, kita datangi tokonya, kita tanya mereka menyediakan apa saja, berapa banyak yang kita perlukan di toko itu, banyak atau tidak, lalu harganya, lalu kualitasnya, dan pengumuman pelelangan atau seleksi penyedia jasa konsultasi, dan evaluasi administrasi teknis dan harga penawaran. Jadi kita itu lebih ke beli eceran ya kalau saya pribadi sebagai pengadaan di proyek tempat pekerja saya. Jadi setiap material itu nggak satu toko, jadi gimana kita bagusnya, jadi nggak mikirin harganya ini murah tapi misalkan jauh, jadi kita mikirkan juga ada efisiensi waktunya, anggaran juga mikirin tapi gimana waktunya bisa kekejar atau enggak. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Lalu dari pelaksanaan kontrak, penandatangan kontrak antara penyedia jasa dengan pengguna jasa, pelaksanaan proyek sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, lalu pengawasan evaluasi berkala, memastikan proyek berjalan sesuai rencana, lalu penyelesaian dan serah terima pekerjaan, pemeriksaan hasil pekerjaan konstruksi, serah terima pekerjaan pertama, proposal handover atau PHO, dan akhir final handover FHO, evaluasi pasca proyek untuk memastikan pekerjaan memenuhi standar yang telah ditentukan. Dan jenis kontrak dalam pengadaan konstruksi, ya jenis kontrak itu ngejauh lah kayak yang tadi, kontrak di atas dengan pekerja atau karyawan yang mereka pekerjakan. Seperti ini. Kita lanjut. Nah, resiko dalam pengadaan konstruksi: keterlambatan proyek disebabkan oleh masalah perizinan, cuaca buruk atau kendala teknis, kenaikan biaya, adanya perubahan harga material atau pekerjaan tambahan yang tidak terduga, jadi perlu lembur atau apa. Lalu ada kualitas pekerjaan yang buruk akibat dari penggunaan bahan yang tidak sesuai spek atau pelaksanaan yang tidak profesional. Jadi kalau pekerjaannya tidak sesuai, kualitasnya buruk, mau tidak mau kita robohkan, kita buat lagi yang baru. Misalkan mau memaksakan, ya resiko kedepannya mungkin akan roboh atau membahayakan ketika sudah dibuka atau personalnya berlangsung. Lalu ada sengketa dan klaim yang tadi ya, perselisihan antara penyedia jasa dan penyedia jasa terkait dengan kewajiban dalam kontrak. Ada peraturan standar teknis dalam konstruksi, kita skip saja. Penggunaan teknologi dalam konstruksi konsultasi, pakai BIM, pakai drone dan GIS, sistem approachment, Internet of Things, IoT, etika dan transparansi dalam pengadaan konstruksinya. Seperti ini, etika pengadaan, menerima tanggung jawab, tidak saling mempengaruhi, profesional, mandiri, menjaga rahasia, tertib, tanggung jawab, tidak menerima, menawarkan, menjanjikan, menghindari penyalahgunaan wewenang, mencegah pemborosan, dan menghindari public of interest. Kita lanjut saja. Kita lanjut ke agak tengah ya. Nah, kita bahas jenis-jenis kontrak dalam pekerjaan konstruksi. Kontrak pekerjaan konstruksi, pengertian jenisnya. Pengertian kontrak dalam kontrak pekerjaan konstruksi adalah perjanjian tertulis antara, ini mah sudah ya, yang di atas sudah saya tadi jelaskan di awal-awal video. Kita lanjut saja. Redbook sudah juga. Sudah kontrak EPC, kontrak buat biaya operator transfer sudah. Saat umum kontrak dalam konstruksi sudah tadi. Nah, kita bahas dokumen pendukung. Dokumen pendukung dalam kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi tidak berdiri sendiri,
melainkan terdiri dari berbagai dokumen kontrak yang menyatu dan saling melengkapi, di antaranya surat perjanjian kontrak, SPK, dokumen utama yang menyatakan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti ini gambarnya. Di saya juga ini tuh ada, ini berlaku untuk subkon yang bekerja seperti pekerjaan listrik, pengukuran topologi, pekerjaan quick and fill, lalu meminjam itu sertifikat, ada kontrak kerjanya juga. Lalu jadi isi SPK-nya itu siapa, pihak satu pihak kedua, nilai kontraknya berapa, dikerjakan tanggal mulai kapan, dan hingga selesainya di waktu kapan. Seperti itu ditandatangani kedua belah pihak, atau ada mungkin di pihak pertamanya yang memberikan pekerjaan ada tanda tangan lainnya yang memperkuat dokumen itu. Lalu ada daftar kuantitas, bill of quantity, PUP, mencari volume pekerjaan dan harga satuan. Seperti ini isinya. Di semua pekerjaan terlihat di sini harga dari kuantitas berapa, harga satuan hingga jumlahnya, dan harga total di bawah. Lalu ada spek teknis menjelaskan kualitas bahan, metode kerja, dan standar hasil yang harus dicapai. Gambar kerjanya, ini gambar kerja itu sudah sangat wajib untuk ada, karena dasar pekerjaan pembangunan itu melihat dari ini, dari kita evaluasi, meeting, patokannya, datanya, dasarnya dari gambar drawing ini, IPC, IFC. Lalu ada rencana kerja dan syarat-syarat RKS, berisi metode pelaksanaan jadwal kerja dan ketentuan teknis lainnya. Jadi RKS ini isinya, di atasnya ada owner, lalu turun di sebelah kiri ada konsultan perencana, di tengahnya ada kontraktor, turun ke kanan, lalu ada konsultan pengawas. Ketiga ini itu sejajar ya, dan atasannya sama owner. Lalu turun lagi ke bawah, di bawah kontraktor itu ada tenaga kerja seperti mandor, laden, tukang, lalu ada bas borong, supplier, dan subkontraktor. Dan dari bagian owner ini ada panah ke bawah, langsung RKS sub pekerjaan. Jadi owner pun tahu hal sesuatu yang ada di bawah kontrak itu ada apa aja, tenaga kerjanya siapa aja, bas borongnya apa, suppliernya siapa aja, belanja di mana, harga berapa. Lalu ada subkontraktornya, surat jaminannya, jaminan penawaran, pelaksanaan uang muka dan pemeliharaan, surat perjanjian kontrak SPK. Ya ini mah sudah sangat-sangat lumrah ya, itu buat perjanjian kedua belah pihak ya, antara pemberi kerja dan penerima kerja, itu pasti mereka buat di situ. Jadi ini mungkin tingkatannya itu di bawah satu tingkat di kontrak pekerjaan dari perusahaan langsungnya. Jadi ini tuh antara pekerjaan di proyek dan si jangka waktunya itu terbilang singkat. Seperti ini batas perjanjiannya, ada pasal-pasalnya, segala rupa perjanjian semua lah. Bilnya, boxnya seperti ini, kerjaan volumenya satuan segini, total itemnya, lalu spesifikasi teknisnya seperti ini, standar mutu material, metode pelaksanaan, serta ketentuan teknis lainnya harus dipatuhi kontraktor. Dokumen ini menjamin pekerjaan dilakukan dengan kriteria teknis. Contohnya spek beton untuk sub, mutu betonnya K225, semennya PCC, agregatnya 10-20 mm, hasil campurnya 1:2 dalam proyek tanah tempat. Contohnya itu spesifikasi teknis yang menyebutkan beton yang digunakan adalah beton mutu tinggi K400 untuk struktur utama karena area tersebut rawan korosi. Lalu ada gambar kerja drawing ya seperti ini, kurang lebih ilustrasi 2D, 3D, tampak depan, tampak atas, tampak samping. Lanjut, rencana kerjanya seperti ini, RKS-nya, metode pelaksanaan standar pekerjaan, urutan kerja, standar ketentuan umum,
khusus lainnya dalam kerjaan proyek. RKS sering dijadikan acuan saat tender berlangsung. Contohnya metode pengecoran dilakukan di malam hari menghindari gangguan lalu lintas, penggunaan alatnya konkret pung vibrator. Lalu ada pada proyeknya upacara tapal kuda di Lenteng Agung Jakarta menyebutkan metode pelaksanaan harus memperhatikan lalu lintas aktif dan getaran minim karena dekat pemukiman. Oleh surat jaminan, jadi jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaannya seperti apa. Contohnya proyek tol Serang Penimbang harusnya kontraktor menyertakan jaminan pelaksanaan dari Bank Mandiri sebesar 15 miliar. Lalu ada jadwal pelaksanaannya seperti ini. Contohnya minggu 1 ngerjain apa, kerjaan persiapan pembersihan lahan. Lalu minggu 5 dan ke-8 nya fondasi naik, ke-9 dan ke-12 nya kerjaan struktur atas naik lagi. Jadi contohnya dalam proyek bendungan Jati Gede, jadwal pelaksanaan disusun menggunakan software Microsoft Project dan Primavera agar proses dapat dipantau mingguan. Seperti ini ya. Ini mirip kurva S juga si contoh gambar filenya. Kalau ada berita acara dan laporan pendukung, kalau di tempat saya, di tempat saya itu berita acara itu dibuat ketika pekerjaannya sudah selesai, jadi laporan pekerjaan 100% selesai, sudah dibayarkan semua. Lalu ada laporan pendukungnya seperti lampirannya, foto-fotonya, laporan dari mereka selesainya seperti apa, ditandatangani kembali oleh kedua belah pihak. Jadi kalau ini sudah ditandatangani kedua pihak, kedepannya sudah tidak ada tanggungan atau ya seperti itulah. Lalu ada syarat khusus kontrak konstruksinya. Syarat khusus konstruksi adalah ketentuan yang mengatur hal-hal teknis administratif yang lebih spesifik, rinci, bersifat pelengkap. Syarat umum kontrak syarat khusus ini disusun untuk menyesuaikan kebutuhan proyek tertentu dan memberikan penyebaran lebih lanjut terhadap klausul kontrak umum. Dan berikut ya penjelasan syarat kontrak konstruksi beserta contohnya. Ruang lingkup pekerjaan menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukan oleh kontraktor, batasan kerjanya sampai mana, serta hal yang termasuk tidak termasuk dalam lingkup proyek. Kalau ada pelaksanaan dan jadwal, menentukan waktu mulai, jangka waktu pelaksanaan, serta tanggal penyelesaian proyeknya. Jadi ada target. Jika targetnya tidak kena, mungkin ada penalti, mungkin denda atau apa, atau waktu tambahan dari mereka yang mereka tanggung sendiri, tidak ditanggung oleh pemberi pekerjaan atau owner. Lalu cara pembayarannya, skemanya seperti apa, berbentuk termin bertahap atau pembayaran progres atau lamsam keseluruhan. Tapi biasanya kebanyakannya itu bertahap di termin atau enggak di progres pekerjaan. Lamsam sangat jarang ya yang langsung lamsam mereka bayar di awal atau di akhir. Lalu mutu dan spesifikasi teknisnya, menjelaskan standar material, kuantitas, dan pekerjaan harus dipenuhi sesuai dengan gambar dan dokumen teknis. Lalu ada tenaga kerjaan keselamatan, menentukan tanggung jawab kontraktor dan menyediakan tenaga kerja, serta kewajiban dalam menjaga contoh seperti K3 ya. Lalu ada perubahan pekerjaan variasi dan jaminan-jaminan pelengkap lainnya. Lalu ada pemeliharaan dan masa garansi, mengatur masa pemeliharaan setelah pekerjaan selesai, serta kewajiban kontraktor dalam memperbaiki kerusakan. Lalu ada pemutusan kontrak, menentukan kondisi-kondisi yang memungkinkan pemutusan kontrak sepihak atau bilateral. Lalu ada penyelesaian sengketa seperti yang tadi di atas ya, itu sudah dibahas. Dan perubahan adendum kontrak. Jadi perubahan adendum kontrak itu ya seperti misalkan ada perubahan harga, kerja tambahan. Jadi dan ada juga tentang cuaca, kondisi lapangan yang buruk, force major, bencana alam. Nah, bencana alam juga kan ini termasuk yang dapat pasti wajib ada di perubahan adendum.
Jadi pengertian addendum kontrak itu tertulis yang menjadi bagian dari kontrak utama digunakan untuk mencatat perubahan, penambahan, atau pengurangan ketentuan dalam kontrak yang harus menyusun keseluruhan kontrak. Dan karakteristik addendumnya itu seperti tidak berdiri sendiri, melekat pada kontrak asli, harus disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak asli. Nah, seperti ini ya perbedaannya dari aspek perubahan kontrak dan kontrak addendum. Contoh perubahannya, kontrak berubah melihat terus perjanjian ini. Ada contoh kontrak addendumnya, isi addendumnya seperti ini, jadi bertahap. Lalu lanjut di pemutusan kontrak dengan pengakhiran kontrak. Pemutusan kontrak dan pengakhiran kontrak adalah dua konsep dalam buku perjanjian yang sering disalahartikan, padahal keduanya memiliki perbedaan penting. Pemutusan kontrak terjadi karena salah satu melanggar isi perjanjian, akibatnya pihak yang dirugikan berhak mengakhiri kontrak secara sepihak atau menuntut ganti rugi. Jadi si kontraktor yang sudah diberi pekerjaan dan menandatangani kontrak melakukan pelanggaran berat dan akhirnya merugikan si pemilik proyek. Akhirnya pemilik proyek itu memutuskan kontrak si kontraktor tersebut dan bisa meminta ganti rugi dengan kerugian yang sudah mereka berikan. Lalu ada pengakhiran kontrak. Jadi pengakhiran kontrak ini terjadi karena berakhir dengan sendirinya, misalnya waktu berakhir dan karena atau ada kesempatan bersama. Seperti ini contohnya, kontrak perusahaan X dan Y menandatangani kontrak selama 1 tahun. Setelah 1 tahun kontrak otomatis berakhir untuk kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kontrak sebelum waktunya. Seperti ini ringkasannya. Klaim sengketa sudah dijelaskan tadi di atas sengketanya, lalu cara penyelesaian sengketanya. Nah ini jalur pengadilan sudah tadi di atas seperti ini. Negosiasi kontrak konstruksi ya ini mah sudah sangat wajar ya, setiap kontrak ada negosiasi. Seperti kita sebagai pemilik perusahaan, pemilik konstruksi ke kontraktor, negosiasi harga yang mereka berikan dengan apa yang diberikan nilai plusnya, lalu kita sebagai kontraktor juga memberikan negosiasi kembali, misalkan waktu atau mendapat bonus proyek jika pekerjaan bisa diselesaikan lebih cepat. Lalu seperti ini kurang lebihnya. Tips tambahannya ada diperhatikan klausul risiko dan asuransi, pertimbangan klausul eskalasi, lalu ada hubungan positif. Jadi buat kedekatan kedua belah pihak, mempertimbangkan mediator netral. Jadi selesai materi selama 1 semester dari manajemen kontrak ini. Terima kasih banyak Pak Hari, dan saya semester depan doakan skripsi saya lancar dan lulus tepat waktu. Sedikit informasi, skripsi saya itu mengambil manajemen proyek juga, tidak jauh dari manajemen kontrak ini. Acuannya materi-materi dari Bapak bisa sangat berharga buat mendukung skripsi yang saya akan buat ke depannya. Jadi terima kasih banyak Pak. Saya M. Rafli pamit undur diri, dan mohon maaf jika ada salah tutur kata, mohon maklumi semuanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.